Atas kelompok mata pelajaran Muhammad Wajib memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar nasional pendidikan dan sesuai dengan jenjang pendidikan formal dan merupakan mata pelajaran wajib diberikan untuk semua peserta didik. Nah, itu yang atas. Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah kelompok muatan pemberdayaan keterampilan berbasis profil pelajaran keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap, kepribadian profesional, dan jiwa usaha mandiri yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan setaraan serta berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, jika di struktur kurikulum sekolah formal, misalnya seperti ini SMP alokasi intrakurikulernya pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, pendidikan sosial olahraga dan informatika itu alokasi waktunya per tahun. Misalnya di situ kita mengambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu 180 JPL per tahun. Jadi di sekolah formal pun yang dulu mengatur 1 minggu harus sekian JPL di tiap mapel sekarang sudah dikelompokkan, jadi lebih bersifat fleksibel. Jadi angka bahasa Indonesia 180 ini ditempuh dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu bisa jadi nanti bahasa Indonesia semester awal kita membelajarkan pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, dan IPS. Nah, di semester kedua membelajarkan Pancasila, IPA, bahasa Inggris, dan serta informatika. Itu bisa. Itu. Jadi sudah tidak per minggu dibatasi sekian JP untuk setiap mapel. Sekarang sudah diberi keleluasaan, itu di struktur kurikulum dibatasi adalah JPL per tahun di tiap mapel. Nah, sedangkan begitu juga di sekolah formal, ini setiap mapel diminta jamnya, yang tadinya merupakan jamnya pembelajaran, untuk jamnya aktivitas kokurikuler, yaitu proyek kelima. Nah, setiap mapel memberikan alokasi 35 jam selama 1 tahun ajaran. Itu diambil di tiap mapel. Gitu. Nah, artinya setara dengan 30% pembelajaran itu adalah proyek kelima. Kalau di sekolah, di SMP. Gitu. Nah, di pendidikan kesetaraan alokasi muatan mata pelajaran wajib ini ya, muatan wajibnya sama itu. Ya sedikit berbeda, di sini ada informatika, di tempat kita tidak ada. Tapi ini menjadi dibelajarkan di peserta didik dengan pembelajarannya menggunakan bobot SKK sebanyak 84 SKK. Nah, 84 SKK itu di paket B mau diselesaikan berapa SKK, mapel A, B, C, D, SKK-nya berapa, terus dibelajarkan di semester berapa, itu menjadi kewenangan satuan pendidikan. Gitu. Nah, begitu juga dengan kokurikulernya yang menjadi muatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil kelas Pancasila. Ini SKK-nya ada 29. Itu untuk fase D. Otomatis kelas 7, kelas 8, kelas 9 29 SKK. Yang sini 84 SKK. Begitu. Itu untuk kelas 7, 8, 9. Untuk semua mapel. Nah, oleh sebab itu supaya bisa membelajarkannya, nanti Bapak Ibu bisa mendistribusikan SKK itu di tiap mapel, di tiap tahun ajaran. Di tiap mapel, di tiap tahun ajaran.
Di Permendikbudristek tersebut disampaikan bahwa kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dikecualikan pada pendidikan kesetaraan. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dikecualikan untuk pendidikan kesetaraan. Kokurikuler pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila itu harus dilaksanakan. Dan itu menjadi kegiatan kokurikuler. Boleh nggak ada kokurikuler lain? Boleh. Kan bahasanya di sini paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti ini paling sedikit ini harus dilaksanakan. Ada kokurikuler lain? Boleh. Boleh. Nah, di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga ada ini. Adapun pada pendidikan kesetaraan, alokasi waktu proyek profil dilaksanakan pada muatan pemberdayaan dan atau keterampilan. Nah, kemudian di halaman berikutnya, di halaman 37 itu ada alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada pendidikan kesetaraan berbeda dengan alokasi waktu proyek profil penguatan pelajar Pancasila pada pendidikan formal. Adapun pada pendidikan kesetaraan, alokasi waktu didasarkan pada jumlah SKK. Gitu. Kalau yang ini kan tadi 36 CPL pada tiap mapel. Kalau yang di sini tidak. Gitu. Nah, wujudnya SKK. Kesimpulannya, pada pendidikan kesetaraan tidak ada P5, namun muatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, muatan pemberdayaan itu nanti ketika membelajarkan ini ada asesmen terhadap tujuan CP pemberdayaan, pembelajaran pada CP-nya, baik pemberdayaan keterampilan, namun ada juga capaian profil pelajar Pancasila. Nah, ketika penulisan di laporan hasil belajar nanti ada nilai rapor untuk halaman mata pelajaran dan mata pemberdayaan dan keterampilan, ada juga nilai capaian profil pelajar Pancasila-nya. Jadi ketika membelajarkan pemberdayaan dan keterampilan, di dalamnya juga ada penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu pemberdayaan? Ini bukan pemberdayaan dalam makna luas nih. Ini pemberdayaan pada pendidikan kesetaraan itu dimaknai sebagai memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, materi untuk mencapai kompetensi dapat meliputi pengembangan diri, pengembangan kapasitas untuk mendukung keterampilan yang dimiliki peserta didik. Jadi pemberdayaan dan keterampilan itu sebenarnya bisa dibelajarkan langsung integrasi. Kenapa? Karena pemberdayaan itu anggaplah sebagai soft skill-nya, hard skill-nya ada di keterampilan. Nah, Kemdikbudristek sudah menyusun capaian pembelajaran pemberdayaan yang dijadikan acuan bagi satuan pendidikan sebagai kompetensi yang ditargetkan dan dikembangkan melalui kurikulum operasional atau dokumen yang lebih operasional. Nah, pemberdayaan sendiri ada CP-nya dari fase A sampai fase F. Nah, CP itu sudah direvisi lagi dari CP yang lama, sudah muncul CP yang baru. Nah, nanti dokumennya nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dilihat lagi. Konteks pemberdayaannya nanti agak berbeda. Kalau SD itu lebih pada diri sendiri, lingkungan keluarga. Kalau SMP pakai D itu pada lingkungan satuan pendidikan. Itu kalau pakai C sudah sampai masyarakat. Itu berperan di kehidupan masyarakat. Nanti pembedanya ada di konteks lingkungannya. Nah, Bapak Ibu memahami pemberdayaan ini ada pemberdayaan individu dan pemberdayaan kolektif. Ini nanti materi ini akan disampaikan di hari ketiga. Nanti lebih di dalamnya di sana.
Nah, kita masuk di sini. Nah, jika muatan belajar atau beban belajar pada pendidikan formal itu dinyatakan dalam JPL per tahun, kan gitu. Mata pelajaran tadi kan bebannya JPL per tahun, ada yang 72, ada yang 108. Pada pendidikan kesetaraan, muatan belajar dan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui kegiatan tatap muka, mandiri dan atau tutorial. Atau bisa juga kombinasi secara proporsional di ketiganya. Satu SKK pada satuan kompetensi. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran jika itu tatap muka setara dengan 1 jam tatap muka. Jika itu tutorial setara dengan 2 jam tutorial. Jika itu dilaksanakan mandiri berarti ada 3 jam setara dengan 3 jam belajar mandiri. Jamnya itu ya JPL. JPL-nya berapa? JPL-nya kalau paket A itu 35 menit, paket B itu 40 menit, paket C 45 menit. Jadi kalau JPL-nya sudah ada ketentuan, tidak boleh terus satu mata pelajaran ketemu hanya 15 menit. Tidak bisa. Ketemu minimal kalau itu dianggap satu SKK berarti 1 JPL. Kalau paket B berarti 40 menit. Itu minimal 1 kali bertemu. Nah, satuan kredit kompetensi disajikan untuk pada setiap fase paket A, paket B, dan paket C. Kalau paket A itu total ada 220 SKK paket A, di mana fase A-nya ada 64, fase B-nya 78, fase C-nya ada 78. Kemudian untuk paket B ada total 115, paket C ada 132, ada 46 itu di kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau kelas F ada 86 SKK. Jadi bobot kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Satuan pendidikan wajib melakukan distribusi SKK ke dalam kelas dan mata pelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, konteks kurikulum operasional yang dikembangkan. Jadi SKK-nya diperbolehkan, distribusinya diperbolehkan. Distribusi ini menjadi dasar dalam penyusunan jadwal pelajaran. Satuan kredit kompetensi adalah kompetensi yang dikreditkan dengan mengikuti pembelajaran. Boleh tatap muka, tutorial, atau mandiri, atau kombinasi. Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan dapat ditempuh melalui, ini ada di Permendikbudristek, 1 kegiatan tatap muka, 2 tutorial, mandiri, dan atau kombinasi ketiganya. Ini di Permendikbud 12 tahun 2024. Jadi memang sudah diakui. Jadi kalau peserta didik kita, Bapak Ibu merencanakan peserta didiknya sibuk karena bekerja, belajarnya hanya bisa hari Sabtu Minggu, itu dilindungi oleh regulasi ini. Memang seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu membuat peta SKK di mana nanti tatap mukanya itu pas 2 hari, pas Sabtu Minggu itu tatap mukanya. Nah, ketika hari biasa diberikanlah tugas mandiri. Atau supaya peserta didik bisa belajar mandiri. Nah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, baca itu panduannya. Nanti akan muncul panduan pembelajaran dan asesmen. Apa itu pembelajaran tatap muka? Biasanya kan bingung, tatap muka itu apa? Apa yang dilakukan? Pembelajaran tatap muka adalah model pembelajaran di mana pendidik dan peserta didik bertemu serta berinteraksi secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketemu. Pendidik dan peserta didik sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet, betul-betul ketemu di tatap muka. Nah, kemudian tatap muka dapat diselenggarakan atau blended dengan pembelajaran daring, itu boleh. Tapi kalau full daring itu PKBM dan SKB atau pendidikan kesetaraan tidak diperbolehkan.
Karena regulasi kita bukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Kalau regulasinya PJJ itu hanya ada di universitas terbuka. Nah, UT itu memang full online, itu diperbolehkan karena dia izinnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sebagian kemarin ISRO PKBN yang di Kalimantan itu membelajarkan ya full daring. Full daringnya siapa? Pekerja migran di Malaysia, PKBN-nya ada di Kalimantan, kan gitu. Itu awalnya kita tidak mengatur regulasi di sana, tapi kan berikut, wah yang kayak ini yang nggak baik karena bisa jadi prosesnya tidak berjalan dengan baik. Nah terus ketika diruntut peraturan perundangannya tidak boleh, PKBN tidak boleh menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang peserta didiknya tidak berada di situ. Tapi kalau blended, kadang tatap muka, minggu depan Zoom, tatap muka lagi, minggu depannya lagi tutorial via WA, minggu depannya lagi ketemu lagi, Zoom lagi, itu. Nah itu masih proses blended, itu diperbolehkan. Tapi kalau full seperti UT, mahasiswa UT kan belum pernah ke Cipete Jakarta sana, kecuali kalau pas wisuda saja. Selama belajar ya di rumahnya masing-masing. Gitu. Nah bisa jadi karena satu kelompok belajar nanti ketemu di, kalau di Sleman di mana? Tidak tahu. Tapi biasanya ketemu tuh mahasiswa UT itu. Nah kelompok belajarnya ketemu di mana? Di Pokja mana? Tapi ketemunya juga bukan dengan dosen. Nah pembimbingnya itu namanya tutor. Kalau fungsi tutor itu gitu. Fungsi tutor itu. Kalau dosennya tetap di sana. Nah, kegiatan ketemu tutor itu namanya tutorial. Belajarnya mandiri. Ketika belajar mandiri dengan materi dan modul yang dipelajari mandiri, mengkonfirmasi apa yang dia pelajari, ketemunya dengan tutorial. Itu mengulas lagi, menanyakan ada kesulitan atau tidak. Nah, itulah tutorial. Nah, pada proses pembelajaran tatap muka diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis peserta didik. Ini PR kita yang memang agak berat, mendesain pembelajaran yang seperti itu. Jadi peserta didik itu ibaratnya syukur-syukur bisa ikut terlibat dalam merencanakan pembelajaran. Besok kita mau belajar apa, caranya enaknya gimana gitu. Nah itu kalau sudah bisa seperti itu, komitmen peserta didik untuk belajar menjadi motivasinya menjadi kuat. Melalui pembelajaran tatap muka memungkinkan dilakukan penguatan karakter berbasis profil pelajar Pancasila. Ini ketika ketemu di tatap muka. Nah, tatap muka itu sekarang sudah tidak diatur lagi prosentasenya. Kalau yang standar pendidikan kesetaraan yang lama ada tatap muka itu berapa persen? Paling banyak 50% atau berapa saya lupa. Dulu 60%, terus tutorial paling banyak berapa, terus mandiri paling banyak 50%, sekarang tidak diatur. Nah, pengaturan itu ada di mata pelajaran masing-masing. Setelah membaca CP, gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu punya desain. Oh, dari sekian CP, lingkup materi A, B, C, ini nanti bisa dimandirikan dan tutorial. Yang ini yang tatap muka. Itu kewenangannya tutor dan satuan pendidikan. Kemudian pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah suatu proses di mana peserta didik mengambil inisiatif dan tanggung jawab penuh atas pembelajaran mereka sendiri. Pada pembelajaran
mandiri peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan, merencanakan strategi belajarnya, dan mengevaluasi kemajuan secara mandiri. Pendidik meletakkan alokasi waktu pembelajaran mandiri mingguan berdasarkan SKK-nya pada mata pelajaran tersebut. Nah, peta SKK itu ada di struktur kurikulum yang dituangkan dalam KSP-nya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu membuat desain belajar mandiri, itu akan lebih baik seperti UT. UT itu ketika belajar mandiri peserta didik sudah ada panduan modulnya. Kenapa namanya modul? Karena modul itu konsepnya gini, modul itu self-directed learning. Di dalam modul pasti kalau Bapak Ibu membuat modul atau baca modul, itu nanti pertama ada tujuan belajarnya apa. Setelah mempelajari modul ini nanti peserta diminta apa. Nah, setelah itu ada kegiatan pembelajaran 1, baca apa aktivitasnya. Kegiatan pembelajaran 2, membaca apa, atau Ibu memasukkan konten-konten apa di modul tersebut. Pembelajaran 3 sampai nanti ada rangkuman, ada self assessment. Itu di modul begitu. Nah, di akhir ada self assessment. Nah, setelah self assessment itu dilaksanakan pada modul tersebut, nanti ketemu untuk ditutorialkan, untuk didiskusikan. Ketika ada hal-hal yang belum paham. Nah, itu tutorial seperti itu. Belajar mandiri. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya buku modul kesetaraan yang kemarin, nah itu sudah bisa digunakan untuk belajar mandiri. Nah, memang karena kurikulumnya berubah, tidak semua lingkup materi itu ada di situ. Nah, harapannya Bapak Ibu boleh memodifikasi, menyusun modul belajar mandiri yang disusun sendiri untuk pegangan peserta didik. Susun sendiri supaya nanti ketika ketemu itu sudah tinggal tutorial. Nah, tutorial suatu bentuk pembelajaran di mana seorang pendidik dan tutor memberikan bimbingan, dukungan, dan konfirmasi kepada peserta didik setelah melakukan pembelajaran mandiri. Pendekatan tutorial ini disampaikan secara klasikal, dapat juga dilakukan individual, dan fokus pada kebutuhan individual peserta didik. Pembelajaran tutorial dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di dalam atau di luar kelas. Pengaturan kegiatan pembelajaran tatap muka mandiri dan atau tutorial dituangkan dalam dokumen perencanaan pembelajaran di RPP. RPP itu sudah tertuang. Tujuan pembelajaran ini dilaksanakan pembelajaran tatap mukanya yang mana, yang mandirinya yang mana, yang tutorial yang mana, atau full tatap muka boleh, atau kombinasi mandiri dan tutorial, nah itu boleh dituangkan. Terus yang sekarang tidak ada ketentuan minimal persentase setiap bentuk pembelajaran dan tidak diperbolehkan setiap mata pelajaran. Program budaya dan program keterampilan dilaksanakan secara mandiri penuh. Mandiri penuh itu Bapak Ibu satu semester ketemu awal semester terus mendeklar sama peserta didik. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua bekerja 1 tahun ajaran ini di semester 1 dan semester 2 pembelajarannya full mandiri. Itu namanya tidak ada proses pembelajaran. Itu karena regulasinya tidak boleh full mandiri. Yang ada tatap muka, tutorial, mandiri atau kombinasi ketiganya. Kalau full mandiri 100%, ya itu nanti alasannya seperti itu. Nah, kemudian konversi SKK ke dalam jadwal pembelajaran itu boleh statis, setiap minggu sama. Misalnya bahasa Indonesia itu paket A di fase C itu ada 5 SKK, dirumuskan oleh bareng semua tutor mapel dan satuan. Oh, bahasa Indonesia 5 saja.
Nah 5 ini, 1 SK dilakukan pembelajaran tatap muka terjadwal di PKBN setiap minggu 1 JPL. Tapi kemudian 4 SK dilakukan belajar mandiri. Nah itu terus selama 1 semester. Jadi bahasa Indonesia ketemunya hanya 1 JPL. Itu boleh begitu. Tapi kalau tutor bahasa Indonesia-nya boleh usul ya boleh Pak. Nggak mungkin Pak, saya bahasa Indonesia bisa mengampu peserta didik hanya 1 JPL per minggunya. Paling tidak kalau saya dapat 5 SKK, berarti yang 2 SKK itu saya tatap mukakan. 2 SKK tatap muka, yang 3